Halo Nevro Friends, kita bahas lagi pertanyaan dari netizen ya. Kali ini yang ditanyakan tentang obat pengencer darah. Ini menarik, yang ditanyakan begini, apakah para penderita hipertensi itu kan sudah minum obat-obatan hipertensi ya? Apakah mereka ini juga perlu untuk minum obat pengencer darah? Kita bahas. Obat pengencer darah itu dulu sempat booming ya pada zaman COVID. Karena pada zaman COVID itu ada pemeriksaan yang mungkin awam juga baru tahu ya, namanya D-dimer, di mana kalau D-dimer meningkat semuanya diberikan obat pengencer darah. Nah, di sini memang tidak sama, tapi obat-obat pengencer darah yang akan kita bahas itu sebenarnya kurang lebih adalah obat-obatan yang sama seperti yang waktu zaman COVID diberikan gitu ya. Jadi obat-obat pengencer darah itu sebetulnya ada beberapa macam. Ada obat-obat pengencer darah yang bekerjanya itu menghambat trombosit untuk menggumpal. Karena kalau misalnya ada luka di pembuluh darah, itu ada proses alami yang terjadi di dalam tubuh berusaha untuk menembel kerusakan itu. Yang pertama dengan mengecilkan ukuran pembuluh darah atau kita sebut vasokonstriksi. Habis itu disambung dengan adanya trombosit yang datang untuk menembel luka-luka yang ada di pembuluh darah. Setelah trombosit nanti akan ada benang-benang fibrin yang akan mengikat trombosit itu supaya lebih kuat dalam menembel luka. Baru setelah itu kalau lukanya sembuh, si trombosit dan benang fibrin yang terbentuk gumpalan ini akan diencerkan lagi. Jadi sebetulnya secara normal di dalam pembuluh darah itu tidak boleh ada bekuan darah. Jadi obat pengencer darah yang pertama itu dia bekerja menghambat si trombosit mengumpal tadi. Nah itu biasanya obat-obat yang sering dipakai pada penyakit jantung koroner atau penyakit-penyakit yang ada sumbatan gitu ya di pembuluh darah, misalnya golongan aspirin, golongan clopidogrel, dan ada juga golongan-golongan baru, ya obat-obatan golongan baru. Lalu ada juga obat-obat pengencer darah itu yang bekerjanya itu tadi itu bekerja di benang fibrinnya tadi ya. Jadi dia itu menghambat atau istilahnya mengintervensi faktor-faktor pembekuan darah supaya tidak gampang beku darahnya. Itu ada lagi obat-obatan tertentu yang bekerja di situ. Ada juga obat-obatan dan itu juga sekarang golongan-golongannya sudah macam-macam ya, nggak cuma aspirin, nggak cuma clopidogrel, ya, nggak cuma heparin, tapi banyak sekali obat-obatan. Ada makanya istilahnya obat pengencer darah itu ada yang antiplatelet, yaitu yang tadi itu menghambat trombosit beku, menghambat trombosit mengumpal. Ada yang namanya antikoagulan, yaitu mencegah pembekuan darah lewat faktor-faktor atau mengganggu metabolisme dari faktor-faktor pembekuan darah. Sekarang kembali ke pertanyaan tadi, apakah penderita hipertensi harus minum obat pengencer darah? Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa kalau ada luka di pembuluh darah, itu tubuh akan mempunyai mekanisme alami untuk memperbaiki tadi. Sebetulnya tidak semua proses itu harus kita intervensi, kecuali memang terjadi ketidakseimbangan. Misalnya tadi itu kan prosesnya jelas ya, setelah tertembel, ada bekuan, bekuan itu diencerkan lagi. Nah, ada pada kondisi-kondisi di mana bekuan darahnya itu terbentuk jauh lebih cepat dibanding proses pengencerannya lagi. Akhirnya terjadi banyak pembekuan darah kecil di dalam pembuluh darah. Nah, itu memang nggak boleh, nggak normal, karena pembekuan-bekuan darah itu bisa mengganggu aliran darah. Makanya kalau misalnya terjadi di Are pembuluh darah medications that reduce jantung, blood misalnya bisa clotting or terjadi coagulation. serangan jantung atau They are used to koroner. treat Kalau misalnya terjadi di pembuluh darah otak, bisa terjadi stroke dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya penderita hipertensi itu merupakan salah satu faktor resiko pembuluh darahnya bisa terganggu atau rusak. Ya, karena dengan tekanan darah yang tinggi, itu bagian dalam atau dinding dalam pembuluh darah itu bisa sobek ya karena adanya tekanan yang tinggi. Biasanya kalau sobek, tubuh itu akan tadi itu memperbaiki yang sobek-sobek itu dengan menembel dan lain sebagainya. Tapi selama itu seimbang ya, artinya proses dari penembelan dan pengencerannya itu seimbang, sebetulnya ya tidak perlu diberikan obat pengencer darah. Tapi kalau memang sudah ada
terbukti memang bekuan darahnya itu jauh lebih banyak pembentukannya atau jauh lebih cepat dibanding pengencerannya, ya memang harus diberikan obat pengencer darah. Biasanya ini bisa dilihat dari pemeriksaan salah satunya D-dimer itu. Jadi D-dimer itu adalah sisa hasil dari penembelan tadi yang sudah akhirnya dibersihkan oleh mekanisme tubuh. Kalau D-dimernya meningkat lebih dari 2 kali lipat, ini kita harus aware bahwa mungkin di situ terjadi luka yang terlalu banyak, akhirnya tidak seimbang antara pembentukan bekuan darahnya dengan pengencerannya. Di situ mungkin sudah bisa ada indikasi untuk memberikan obat pengencer darah. Tapi sekali lagi itu tidak bisa menjadi satu-satunya patokan. Jadi ada kondisi pasien secara holistik yang harus dipertimbangkan oleh dokter sebelum memberikan obat ini. Dan jenis-jenis pengencer darah ini kan banyak. Jadi pilihan pengobatannya juga berbeda-beda tergantung kondisinya. Kalau orang yang jelas memiliki atau pernah terjadi serangan jantung, pernah terjadi serangan stroke, itu dia wajib minum obat pengencer darah sebagai pencegahan sekunder. Artinya pencegahan supaya tidak terjadi stroke atau serangan jantung atau jantung koroner yang berikutnya. Tapi kalau belum pernah mengalami hal itu, ada banyak hal yang harus diperhatikan. Dan ini tidak mungkin dijelaskan secara awam dengan mudah ya, karena kondisi pasien beda-beda. Pada prinsipnya, Nefrofriends, tidak semua pasien hipertensi itu harus minum obat pengencer darah, tapi ada kondisi-kondisi tertentu dengan faktor resiko hipertensi yang mungkin membutuhkan obat-obat pengencer darah. Selalu konsultasikan dengan dokter ahli.